Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian sehat walafiat, amin. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi bersama dengan Bu Lina di pagi hari ini. Kita akan belajar tematik, masih dengan tema yang sama yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita lanjut ke materinya, Bu Lina akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan contoh pengamalan sila pertama dan kedua, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ialah menjelaskan berbagai contoh patung Nusantara dan cara pembuatannya. Adapun sikap yang akan dikembangkan nantinya adalah sikap peduli dan tanggung jawab. Jadi, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita belajar tematik hari ini, kita akan mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi intinya, terlebih dahulu kita kembali mengingat arti dari Pancasila tersebut. Nah, masih ada yang ingat pelajaran kelas 4 dan kelas 5? Oke, jadi di kelas 4 dan kelas 5 kita sudah pernah mempelajari tentang Pancasila, makna dan lambang-lambangnya Pancasila. Oke, baiklah, Bu Lina akan menjelaskan kembali, mengingatkan kembali tentang materi di kelas 4 dan kelas 5. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar. Pancasila itu sendiri merupakan ideologi atau dasar negara Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak cerita berikut ini. Jadi disimak dan dengarkan ya anak-anak yang soleh dan soleha. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Doyo, dan Beni. Ternyata Edo sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat untuk membuatkan Edo wedang jahe. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat rajin merawat tanaman. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi agama maupun status sosial. Semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam cerita itu ada penerapan sila pertama dan sila kedua. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang sila pertama dan kedua. Pengamalan sila pertama dan sila kedua. Dari cerita itu, yang mana kalimat yang menjelaskan penerapan sila pertama? Nah, coba perhatikan kembali dari kata
Edo sangat rajin merawat tanaman. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan merawat ciptaannya. Jadi merawat apa yang sudah diberikan kepada kita. Itu adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, terdapat beberapa perbedaan agama, namun dari perbedaan agama tersebut, kita dapat saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, itu salah satu penerapan sila pertama. Nah, tahukah anak-anak yang soleh dan soleha, sila pertama lambangnya apa? Oke, jadi Bu Lina akan menyampaikan lagi. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Jadi bintang itu bersinar terang. Jadi maknanya Allah senantiasa menerangi makhluknya. Nah, makanya kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, kesimpulan selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama. Jadi toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Kemudian, penerapan sikap sila pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari cerita yang tadi kita dengarkan, ini yang dilakukan oleh Edo. Jadi, Edo dan teman-temannya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara merawat tanaman. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Dalam gambar terlihat bahwa Lani, Udin, dan teman-temannya sedang menjenguk Edo yang sakit. Hal yang mereka lakukan merupakan penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Nah, jadi dapat kita simpulkan pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain persamaan derajat, solidaritas antar sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, memperhatikan orang lain secara adil, saling menghargai hak asasi orang lain. Nah, itu ya penjelasan tentang sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Namun sebelum lanjut lagi, masih ingat tentang Pancasila, bunyi Pancasila? Kembali kita ingat-ingat lagi ya. Jadi yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Anak-anak, tahukah kalian Indonesia itu kaya akan keanekaragaman budaya? Salah satunya juga karena
keanekaragaman kerajinannya. Dari berbagai tempat beraneka ragam kerajinan yang ada di Indonesia. Karena anak-anak yang soleha dan soleh, kenapa beraneka ragam? Karena Nusantara ini sangat luas. Nah, kita akan membahas mengenai patung anak-anak. Pernahkah kalian mendengar tentang patung? Anak-anak pasti pernah ya, pernah melihat patung. Bisa disebutkan? Oke, baiklah. Bu Lina akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis patung yang ada di Indonesia. Yang pertama, patung kerajinan. Patung kerajinan ini memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga seringkali diperjualbelikan. Patung yang kedua yaitu jenis patung seni. Patung seni memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga digunakan untuk bangunan-bangunan sebagai bentuk keindahan. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh dan soleha, yaitu patung dekorasi. Digunakan sebagai penghias rumah, bangunan. Kemudian yang keempat, jenis patung yang keempat adalah patung arsitektur. Serta yang kelima adalah patung monumen sebagai pengingat kejadian masa lampau. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh atau jenis-jenis patung ya. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, ada yang tahu tidak cara membuat patung? Atau pernah ya sebelumnya mungkin mempraktekkan cara membuat patung tapi dari plastisin. Nah, boleh juga ya. Oke, anak-anak, cara membuat patung yang paling sederhana adalah membuat patung dari bahan lunak. Antara lain, tanah liat, plastisin, bubur kertas, atau adonan dari tepung. Nah, untuk cara membuat patung menggunakan plastisin dari adonan tepung, perhatikan di halaman 7 buku paket tematik 6A. Jadi, di halaman 17 ya, buku paket tematik 6A, di situ ada cara membuat patung menggunakan plastisin dari adonan tepung. Oke, sudah diperhatikan anak-anak yang soleh dan soleha di buku tematik 6A halaman 17. Jadi halaman 17 ya, diperhatikan baik-baik, dibaca baik-baik cara membuat patung menggunakan plastisin dari adonan tepung. Oke anak-anak, kalau sudah dibaca, diperhatikan baik-baik, maka nanti anak-anak akan membuat kesimpulannya ya, cara membuat patung menggunakan plastisin dari adonan tepung. Oke anak-anak, baiklah, itu tadi materi yang sempat Bu Lina sampaikan. Jadi, semoga bermanfaat. Kemudian, untuk tugasnya, silahkan dituliskan dalam buku tulis kalian tentang cara atau langkah membuat patung dari bahan lunak, yaitu plastisin. Jadi dituliskan caranya saja, dituliskan cara atau langkah membuat patung dari bahan lunak plastisin yang ada di buku paket kalian halaman 17. Kemudian yang kedua adalah sikap apa saja yang sesuai pada sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi tugas kalian yang kedua, anak-anak yang soleh dan soleha, adalah menuliskan sikap apa saja yang sesuai pada sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada di buku paket kalian halaman 14. Boleh diperhatikan juga ya. Oke, jadi anak-anak yang soleh dan soleha, diingat ya, tugasnya ditulis dalam buku tulisnya, kemudian difoto, lalu kirim ke Google Form. Bu Lina tunggu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.